Ini kita akan membahas tentang berita ataupun peristiwa penembakan terhadap bos rental ya, yang terjadi di salah satu rest area di tol Tangerang Merak ya. Oke. Selamat datang, selamat pagi buat teman-teman yang baru gabung, yang baru mampir. Ada Bang Bos. Oke, terima kasih ya teman-teman yang gabung, yang nyimak. Ada ke akun saya, ada Jeruk Nipis. Kita akan membahas kasus yang viral ini ya, kasus kasus penembakan terhadap bos rental. Kita akan mengulas berita-beritanya, dan tentu dari setiap peristiwa yang terjadi ada sesuatu yang harus kita pelajari, ada hikmahnya, ada hal yang dapat kita jadikan pembelajaran. Saya tadi dapat beberapa link berita ya. Saya baca dulu. Ini dia. Saya kutip dari newsdetik.com. Ini tentang oknum TNI ya. Jadi dalam kasus atau dalam peristiwa penembakan terhadap bos rental di rest area di tol Tangerang Merak, itu ternyata ada dugaan salah satu pelakunya adalah oknum tentara angkatan udara katanya. Nah, lengkapnya saya bacakan dulu ya teman-teman, berita lengkapnya dari Detik News. Jadi gini, saya bacain dulu. Polisi bergerak cepat mengusut kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak beberapa waktu lalu. Terkini, 4 pelaku penembakan sudah ditangkap. Jadi informasinya, terduga pelaku penembakan terhadap bos rental itu berjumlah 4 orang. Jadi ini bukan main-main ya. Ternyata mereka yang memang sudah punya niatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, dalam hal ini adalah penggelapan mobil rental, itu tidak terlepas dari adanya persekongkolan, kerjasama ya antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Jadi sangat jarang sekali mereka pelaku penggelapan itu beroperasi hanya sendirian. Kebanyakan mereka memang berkomplot. Ada istilahnya komplotan atau mungkin juga sindikat seperti itu. Jadi dalam kasus penembakan di kilometer 45 Tangerang Merak ini, itu pelakunya katanya ada 4 orang. Kita lanjutkan lagi. Pelaku penembakan sudah diamankan. Alhamdulillah ya, ternyata pelakunya sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Hari Senin akan dirilis, kata Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono saat dihubungi. Jadi petugas kepolisian terkait akan merilis konferensi pers pada hari Senin besok sepertinya ya. Kita lanjut. Nah ini dia, ada oknum TNI Angkatan Laut. Kita baca seperti apa redaksinya. Ternyata ada oknum TNI AL yang terlibat. Nah ini ya, ini yang kita sayangkan. Ada aparat yang memang seharusnya menjadi pelindung bagi rakyat, menjadi pengayom bagi rakyat, akan tetapi ada oknum-oknum yang memang membackingi ataupun juga menjadi istilahnya backingan bagi mereka yang melakukan tindak-tindak pidana yang meresahkan lah. Ini sangat kita sayangkan. Kita lanjut. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto angkat bicara terkait oknum TNI Angkatan Laut yang diamankan terkait kasus penembakan bos rental mobil yang berinisial IA usia 48 tahun dan R usia 59 tahun di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Jenderal Agus membenarkan oknum telah diamankan. Ya, ini udah dikonfirmasi nih sama Panglima TNI ya, bahwasanya ada memang oknum TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam peristiwa penembakan bos rental tersebut. Ya, kita ketahui bahwa bos rental ini inisialnya IA, usianya masih 48 tahun. Kemudian juga salah satu rekannya yaitu
inisial R 59 tahun ya. Jadi memang benar dari pihak TNI juga sudah membenarkan nih bahwa ada oknum TNI Angkatan Laut ya. Lagi-lagi ini untuk yang kesekian kalinya memang aparat yang harusnya menjadi pelindung dan pengayom rakyat justru malah terlibat membackingi pelaku-pelaku tindak pidana. Ini sangat kita sayangkan. Kita lanjut. Beritanya saya baca lagi. Betul, sudah diamankan, kata Jenderal Agus kepada Detikcom hari Jumat kemarin. Jadi terduga pelaku yang ikut serta dalam peristiwa penembakan bos rental di tol Tangerang Merak itu sudah diamankan. Lanjutkan, Jenderal Agus mengatakan saat ini prajurit TNI AL yang terlibat sedang diproses. Dia memastikan akan menindak tegas jika nantinya prajurit TNI terbukti terlibat kasus tersebut. Ini janji dari Panglima TNI, katanya akan menindak tegas oknum ya TNI AL yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya tentunya kita berharap ini tidak hanya statement saja, akan tetapi benar-benar direalisasikan apabila nanti memang terbukti si oknum TNI AL ini terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut, ya memang harus diproses secara hukum, baik secara etik ya sebagai anggota TNI maupun terhadap perilakunya ataupun juga tindakannya yang melakukan atau berbuat tindak pidana. Itu juga harus direalisasikan, tidak hanya statement aja. Kita berharap seperti itu. Kita lanjut nih. Kemudian pria berinisial IA usia 48 yang mana ini menjadi korban penembakannya. Dia ini merupakan bos rental mobil. Tewas setelah ditembak. Sementara itu, satu korban lainnya berinisial R 59 tahun terluka dan masih kritis. Masih kritis, kata Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa saat dihubungi hari Jumat. Nah, jadi korban dalam penembakan atau peristiwa penembakan ini ada 2 orang. Yang satu berinisial IA usia 48, yang satu lagi R usia 59 tahun. Nah, yang meninggal dunia yaitu berinisial IA yang merupakan bos dari rentalan mobil. Yang satunya belum ada informasinya apakah masih saudaranya atau karyawannya atau rekanannya ya. Yang jelas ini memang usaha ataupun juga bisnis rental ini memang ya sedikit banyak ada resiko ya. Ada resikonya seperti ini. Berarti pelajarannya ataupun mungkin hal-hal yang dapat kita antisipasi kalau untuk melakukan menyewa ya, misalkan merentalkan mobil atau nyewain mobil, itu memang harus kita lakukan secara selektif ya, harus cermat, harus hati-hati, ya harus pilih-pilih. Orang yang mau nyewa kendaraan kita itu sebaiknya sih orang yang memang kita kenal. Tapi kan kalau yang namanya usaha rental kan tidak mungkin juga kita ngerentalin mobil itu cuman kepada orang yang kita kenal. Pasti customer-customernya banyak juga dari kalangan orang-orang yang tidak dikenal. Tapi kenapa peristiwa penembakan ini terjadi? Ya mungkin karena apakah ada misalkan cermatan dari pengusaha rental ini dalam merentalkan kendaraan tersebut. Apakah hanya sekedar nyewain gitu aja atau misalkan ada bukti-buktinya. Misalkan ada surat perjanjian sewa menyewa, ada misalkan pengisian formulir pengajuan sewa. Sebetulnya kalau itu ada, ketika konsumennya misalkan melanggar, maka bisa dilakukan upaya hukum dengan cara menggugat ya, gugatan wan prestasi. Atau misalkan kalau benar-benar digelapkan atau dibawa lari, kan bukti-buktinya ada, itu bisa jadi bahan untuk kita lapor kepada pihak kepolisian. Namun sayangnya informasi yang beredar dalam kasus ini, sebetulnya katanya dari pihak bos rental ini sudah mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian ya, apakah itu pendampingan untuk melakukan pengejaran atau seperti apa,
kita belum baca berita resminya. Hanya saja informasinya katanya sudah ada upaya meminta bantuan kepada pihak kepolisian, namun katanya sih tidak ditindaklanjuti dengan alasan orang yang mengaku dari rentalan ini atau dari orang yang mungkin mitra dari bos rental ini tidak membawa bukti-bukti atas kendaraan tersebut. Mungkin tidak ada secuil kertas pun, katanya seperti itu. Benar atau tidak ya walau alam, tapi ini sangat kita sayangkan ya, karena kasus penganiayaan terhadap pemilik rental, bisnis rental ini tidak hanya terjadi saat ini saja. Beberapa bulan yang lalu kita pernah juga dihebohkan dengan berita peristiwa meninggalnya bos rental di Sukoharjo. Itu juga kan sangat mengerikan, bahkan kendaraannya dibakar. Kemudian juga itu dianiaya oleh banyak orang, tidak hanya beberapa pelaku saja. Itu sangat mengkhawatirkan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita lanjutin dulu. Korban yang luka masih perawatan di RSCM secara intensif. Jadi yang satu lagi, yang inisial R itu alhamdulillah masih selamat, masih bisa ditangani. Mudah-mudahan ya bisa bisa lekas sembuh dan nanti bisa menjelaskan kronologis yang sedetail-detailnya, duduk perkara yang sejelas-jelasnya dari A sampai akhirnya. Nah itu, jadi intinya satu ya, bisnis rental kendaraan, rental mobil memang ada resikonya ya, ada resikonya. Kedua, kalau misalkan kendaraan kita diduga digelapkan, sebaiknya jangan bertindak sendiri-sendiri, ataupun misalkan dalam tim kecil. Ya, sebaiknya dalam tim yang cukup lah. Jangan sendiri, jangan cuman berdua. Ya, itu perlu tim menurut saya. Perlu tim dan juga tentunya harus berkoordinasi dengan petugas kepolisian. Kita harus meminta misalkan arahan dari kepolisian, meminta bantuan dari pihak kepolisian ya, bermitra dengan pihak kepolisian. Karena selama usaha rental kita itu legal, memiliki izin, kemudian juga semua persyaratan dan prosedurnya itu sudah tepat, maka saya rasa polisi pun pasti mau untuk membantu menindaklanjuti ketika ada istilahnya dugaan penggelapan atau dugaan misalkan mobilnya dibawa lari. Ya. Atau misalkan gunakan jasa pihak ketiga ya, pihak eksternal, misalkan kalau di leasing kan ada yang istilahnya matel seperti itu. Nggak ada salahnya kalau misalkan mencari jasa-jasa seperti itu. Jadi kalau kita bertindak sendiri ini, ngejar mobil kita sendiri atau cuman berdua, apalagi ya pelakunya itu memang diduga tidak bekerja hanya sendiri, itu penuh resiko sekali ya. Dunia kriminal mereka kalau sudah nekat, apapun akan mereka lakukan. Apalagi ternyata ada yang membackingi di belakang para pelaku ini, yaitu anggota TNI. Itu yang sangat penuh beresiko ya. Karena menurut saya hampir dalam suatu tindak pidana yang terorganisir itu ada yang bermain di belakangnya yang merupakan oknum daripada aparat, baik itu aparat kepolisian, kemudian juga oknum dari aparat kepolisian, oknum dari pihak tentara, ataupun oknum-oknum dari instansi-instansi terkait. Itu dalam beberapa kasus ada saja backingan seperti itu. Apalagi dalam kasus-kasus narkoboy ya, itu kita tahu sendiri. Yang bermain di belakangnya itu bukan ecek-ecek, bukan bos-bos kecil-kecil, tapi ada yang membackingi di belakangnya itu yang bahkan memiliki pangkat yang tinggi. Itu yang sangat kita sayangkan kepada oknum-oknum penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat. Nah, akan tetapi yang terjadi tidak sedikit yang justru malah merugikan rakyat, mencelakakan rakyat, bahkan ada istilahnya ya merampok rakyatnya sendiri. Itu yang sangat kita sayangkan. Oke, sebelum dilanjutkan, saya mau menyapa dulu teman-teman yang bergabung, yang mampir ya. Cukup banyak ini.
Selamat siang semuanya di hari Minggu ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang berlibur diberikan kesehatan dan siap untuk menatap hari esok, yang bekerja, yang kuliah, yang aktivitas dimanapun. Semoga dilancarkan dan persiapan hari ini benar-benar penuh persiapan. Ada Kak Bongs, terima kasih udah gabung Bang. Ada ke akun saya, makasih udah gabung. Ada akun Jeruk Nipis, selamat siang kakak-kakak semuanya. Kemudian ada Kak Supriyono, sudah bergabung, terima kasih Bang. Ada Kak Yuyun 1572, makasih Kak ya udah gabung, udah mampir di sini. Ada Kak Ade, sudah gabung, makasih Bang. Kemudian Ami Haji Hajah Caca kayaknya. Makasih udah gabung ya. Kemudian akun W ada Kak Basuyati sudah gabung. Ada Kak Eting Tahulendin. Makasih udah gabung Kak ya. Ada Kak Brian, ada Kak Linda Lucia. Selamat siang Kak. Semoga semuanya yang gabung ke sini sehat, sukses, bahagia dan penuh berkah. Amin. Ada Kak Lia 4773, makasih Kak udah gabung. Ada Kak Hermas Tuti Awa, ada Kak Yami, ya. Terus ada Kak Eka, ada Kak Sakila, Kak XY, Kak Heri dan Ramane Biung. Makasih teman-teman semua yang udah gabung, yang mampir ke sini. Salam kenal semuanya. Salam sehat, salam sukses, salam kaya raya, salam penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali ke berita kasus yang sedang viral, yang ramai diberitakan di media-media pemberitaan. Tadi itu dari Detik News ya. Detik News ya? Oke, tadi dari Detik News. Sekarang saya akan mengulas beritanya dari CNN Indonesia. Ini CNN Indonesia ya. Oke, judulnya dari CNN Indonesia itu 4 pelaku kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang sudah ditangkap. Tapi kita perlu apresiasi juga kepada pihak kepolisian yang ya cukup tanggap lah, cepat dalam mengejar pihak-pihak ataupun juga para pelaku yang melakukan penembakan tersebut dan berhasil ditangkap. Ya, kita apresiasi lah. Tapi juga tentunya kita berharap ya kasus-kasus korupsi ya segera ditangkap secepat mungkin gitu ya. Jangan sampai ada kasus yang sampai mangkrak. Ya, itu mungkin ada bau-bau politisnya, kita tidak bahas itu. Oke. Pemberitanya gini. Saya baca beritanya ya. Mana tadi? Jakarta, CNN Indonesia. 4 pelaku dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten pada Kamis lalu telah ditangkap kepolisian. Syukur alhamdulillah sudah tertangkap. Mudah-mudahan segera diproses ke tahapan proses hukum selanjutnya dan nanti pengadilan mudah-mudahan bisa memberikan vonis yang seadil-adilnya bagi para pelaku ini. Ya, keadilan bagi korban, keluarga korban, dan juga tentunya keadilan bagi rasa keadilan bagi masyarakat. Kita lanjut. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono mengatakan para pelaku itu diperiksa lebih lanjut oleh petugas. Nah, sudah diinterogasi sepertinya, sudah diperiksa ya, sudah di BAP, diminta keterangan. Kita lanjut. Dia belum menjelaskan secara detail mengenai para pelaku dengan mengatakan akan dirilisnya awal pekan ini. Jadi secara mendetailnya pihak kepolisian belum bisa menyampaikan itu, dimulai dari kronologisnya seperti apa, motif dan modusnya bagaimana, kemudian juga hal-hal lainnya itu nanti akan dirilis awal pekan. Berarti hari Senin besok kita nantikan aja rilis dari pihak kepolisian ya. Kemudian kita lanjutkan baca berita selanjutnya. Salah satu yang telah ditangkap adalah AS.
pria yang menjadi penyewa. Oh, jadi yang nyewa mobil rental si bos rental tadi ya, ini inisialnya AS. Kemudian pria yang menjadi penyewa pertama. Jadi AS ini orang yang pertama nyewa atau rental mobil ya, itu orang pertamanya. Dan diduga bagian dari komplotan penggelapan mobil sewa berujung penembakan bos rental di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari dini hari. Nah, ini kan kejadiannya ya menjelang subuh ya, dini hari lah. Dan ini ternyata di sini kan ada bahasa komplotan penggelapan. Nah, ini kan patut diduga memang orang-orang yang melakukan tindak pidana penggelapan itu tidak bekerja sendirian. Mereka punya komplotan. Bisa jadi mereka punya jaringan. Bisa jadi mereka punya ya sindikat. Dan bisa jadi mereka ada yang membackingi. Itu kan terjadi di sini ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi pelaku pertamanya yang nyewa awalnya itu adalah si AS ini ya. Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental. Kata Kasat Reskrim Polres Pandeglang itu Alfian Yusuf hari Jumat. Jadi si AS ini dia ditangkapnya atau diamankannya di wilayah hukum Polres Pandeglang. Jadi ketangkapnya di Pandeglang si AS ini. Dan di sini ada bahasa terduga. Karena ya memang dalam proses penegakan hukum, orang yang melakukan tindak pidana sebelum dia diadili itu memang pada awalnya disebut dengan terduga. Ya, disebut dengan terduga. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, penyidikan, kemudian ditemukanlah tindak pidana yang dilakukan oleh si terduga, kemudian bukti-buktinya sudah ada, maka si terduga ini statusnya akan meningkat menjadi tersangka, ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, nanti kalau sudah menjadi tersangka, maka akan diproses tahap-tahap selanjutnya, melengkapi berkas berita acara pemeriksaan, kemudian juga setelah lengkap semuanya, pihak kepolisian akan melimpahkan kepada pihak kejaksaan. Nah, di kejaksaan, ketika misalkan berkasnya sudah lengkap, semua syarat formil materialnya sudah terpenuhi, maka kejaksaan akan melimpahkan kasusnya tersebut ke pengadilan negeri. Nah, ketika sudah di pengadilan negeri, status orang yang tadi tersangka itu akan naik statusnya menjadi terdakwa. Jadi setelah proses sidang dimulai, pada saat misalkan persidangan dimulai dari sidang pertama sampai dengan sidang pembacaan putusan, mereka itu yang melakukan dugaan tindak pidana disebutnya atau statusnya adalah terdakwa atau orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Kemudian dituntut ya, untuk misalkan divonis pidana oleh majelis hakim. Nah, nanti setelah divonis atau diputus oleh majelis hakim, misalkan putusannya menyatakan bahwa si tersangka ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dengan kronologis atau misalkan modus seperti apa, cara bagaimana, itu nanti hakim yang akan memutuskan. Nah, setelah diputus oleh majelis hakim, kemudian si tersangka, si terdakwa ini menerima putusan pengadilan, tidak mengajukan banding, maka ketika dia menjalani masa hukuman, melaksanakan vonis pengadilan, maka statusnya dia menjadi narapidana. Ya, tadi kan terdakwa, sekarang terpidana. Ya, ataupun setelah menjalani prosesnya itu adalah narapidana. Nah, itu kita lanjutin dulu. Selain itu, salah satu yang diamankan terkait kasus penembakan itu adalah seorang anggota TNI AL. Oknum prajurit itu pun sudah diamankan Puspom AL. Nah, ini ya yang sangat kita sayangkan tadi. Ternyata masih ada gitu kan aparat penegak hukum, aparat-aparat yang memang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, justru malah menjadi pelindung dan pengayom pelaku tindak pidana. Nah, ini kan sangat disayangkan.
Kita lanjut ya. Akan segera diproses lebih lanjut apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ya memang harus seperti itu ya, meskipun dia aparat kepolisian kah, aparat TNI kah, kalau memang dia melakukan tindak pidana, ya harus diproses secara hukum yang berlaku gitu kan. Kita lanjut ya. Gini, sebelumnya AS menyewa mobil rental milik IA ya. Jadi AS inilah yang pertama kali menyewa mobil rentalan dari inisial IA sebagai korban ini. Kemudian selanjutnya korban mendapat notifikasi dari aplikasi miliknya pada 1 Januari 2025 sekitar pukul 23 WIB bahwa GPS dilepas dengan dugaan mobil akan dibawa kabur. Nah, ini jadi si bos rentalan ini ya, dia mendapatkan notifikasi mungkin di handphonenya yang terhubung dengan GPS yang mungkin dipasang di kendaraan rentalan tersebut. Ada notifikasi bahwa GPS yang sebelumnya aktif ya, itu tiba-tiba terlepas mungkin atau misalkan tidak terkoneksi lagi. Nah, itu yang menjadi dugaan bahwa mobil tersebut akan dibawa lari, akan dibawa kabur. Nah, dugaan bos rentalnya seperti itu. Nah, itu padahal memang sudah memakai GPS ya, karena memang mobil rentalan itu ya biasanya pada umumnya memakai atau menggunakan GPS untuk memudahkan melacak di mana kendaraan tersebut berada. Cuman ya tidak lepas dari resiko niat orang-orang yang mau menggelapkan suatu kendaraan rentalan. Ada aja ya. Ya ini salah satu resiko usaha rentalnya memang seperti ini. Kita lanjut ya. Tak menunggu waktu lama, IA bersama anak dan sejumlah temannya berangkat ke daerah Pandeglang. Padahal ini korban ini bareng-bareng sama anaknya juga ya, dan sejumlah temannya, berarti kan lebih dari 2 orang nih. Berangkat ke Pandeglang, ya, lokasi di mana GPS terakhir terdeteksi. Sesuai titik koordinat terakhir kendaraan. Ya, mereka bergegas menuju titik koordinat terakhir kendaraan sebelum pada saat atau selepas kendaraan tersebut GPS-nya dilepas oleh terduga pelaku. Korban juga meminta bantuan Asosiasi Rental Mobil Indonesia ARMI. Oh, padahal udah minta bantuan juga ternyata ya. Jadi kan pengusaha-pengusaha rental itu pastilah mereka punya organisasi, punya asosiasinya. Dan kalau sudah meminta bantuan ke pihak asosiasinya untuk mengawasi dan mencarinya, apakah ini tidak ditindaklanjuti oleh organisasinya? Atau mungkin seperti apa ya, kita juga belum tahu ya secara mendetailnya seperti apa. Kita lanjut. Proses pengejaran mobil terjadi sejak dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, hingga terjadi penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menyebabkan IA tewas dan R60 mengalami 2 luka tembak. Jadi memang korban dan beberapa kawannya ini sudah melakukan pengejaran dimulai ke Pandeglang, kemudian ke Serang, ke Cilegon, dan akhirnya ketemulah di rest area kilometer 45 Tangerang Merak, Tol Tangerang Merak. Namun naas, ya mereka ternyata berkomplot dan ada yang membawa senjata api dan terjadilah penembakan tersebut. Mudah-mudahan bos rental ini amal ibadahnya, amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan yang masih kritis, yang masih dirawat segera pulih, segera sembuh, dan segera memberikan atau bisa memberikan keterangan yang sedetailnya, yang selengkap-lengkapnya dari A sampai Z sampai peristiwa itu terjadi. Dan tentunya kita berharap ini misalkan oknum-oknum aparat kepolisian, aparat TNI yang menjadi pelindung bagi mereka pelaku tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana penggelapan. Ini kan sangat kita sayangkan sebetulnya. Nah, itu ya. Satu lagi kita ulas beritanya dari
sumber yang lain ya. Kita bahas dari 3 sumber. Tadi dari Detik News, sebelumnya dari Detik News, tadi dari CNN Indonesia, sekarang dari kompas.com. Oke, 4 jam yang lalu nih beritanya ya. Kita baca beritanya dari kompas.com. Headline-nya ini, detik-detik penembakan bos rental mobil di tol Tangerang Merak. Wow, ini horor nih. Ini detik-detik penembakannya ya. Oke, mengutip dari kompas.com, tragedi penembakan di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak telah menggegerkan masyarakat. Nah, ini memang sangat menggegerkan, banyak yang mengulas, banyak yang memberitakan juga. Ini kasus viral juga ya ternyata. Oke, lanjut ya. Peristiwa ini menewaskan Ilyas Abdurrahman. Oh, nama lengkapnya korban ini Ilyas Abdurrahman almarhum ya, usia 48, seorang pengusaha rental mobil. Beliau ini pengusaha ya, bos rental mobil. Seharusnya, atau pertanyaannya, kenapa kok dia harus turun langsung gitu ya? Apa tidak ada orang kepercayaannya atau seperti apa? Ya kita nggak tahu lah. Mungkin memang harus seperti itu jalannya, ya kita nggak tahu. Dalam insiden tersebut, detik-detik terakhir Ilyas diungkapkan oleh putranya Agam. Oh, jadi Agam putranya Ilyas ini ikut juga ini ya. Berarti bukan cuma berdua tadi. Kita lanjut. Meski terluka parah akibat tembakan di dada, Ilyas sempat memberikan pesan terakhir kepada putranya. Oh, jadi maksudnya Ilyas ini, korban ini, sempat memberikan pesan kepada anaknya yang bernama Agam ya. Jadi Agam ini hanya menceritakan berdasarkan pesan dari korban. Jadi nggak di lokasi kejadian. Bunyi pesannya kayak gini nih, kita baca ya. Menurut Agam atau berdasarkan keterangan Agam, anak korban ini bilang kayak gini nih. Ayah nggak apa-apa, sambil memegang luka tembak di dadanya, ujar Agam mengenang dengan penuh emosi. Cukup prihatin kita ya mendengarkan ceritanya. Kita lanjut dulu. Ilyas dikenal sebagai sosok yang kuat dan jarang meminta bantuan. Ayah itu orang yang kuat, nggak pernah minta tolong, kata Agam. Ya pantaslah korban ini dia mau turun langsung, turun sendiri melakukan pengejaran untuk mencari, mengambil kembali kendaraan yang diduga sedang dilarikan oleh para pelaku ini ya. Ya subhanallah, orang yang tangguh orangnya ya, korban ini. Kemudian setelah kejadian, Ilyas bersama seorang anggota tim rental, Ramli, yang juga terkena tembakan segera dilarikan ke RSUD Balaraja. Ramli juga terkena tembakan ya, yang tadi usia 59 atau 60 tahunan. Namun nyawa Ilyas tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Jadi korban ini sempat dilarikan ke RSUD Balaraja, tapi naas beliau keburu wafat ya, karena mungkin luka tembak yang banyak, pendarahan yang banyak juga. Kita lanjut. Agam menggambarkan sosok ayahnya sebagai kepala keluarga yang tegar dan bekerja keras. Saya sangat dekat sekali dengan ayah saya. Apa-apa selalu sama ayah. Teman ngobrol saya, teman bisnis saya, semuanya bareng ayah, ungkap Agam. Sebelum insiden, Ilyas sempat membicarakan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji. Subhanallah ya. Udah niat berangkat haji, tapi Allah berkehendak yang lain. Tapi mudah-mudahan dengan ada niat saja, mudah-mudahan sih sudah mendapatkan pahala niat ibadah haji ya. Amin. Kemudian pernyataan Agam kayak gini nih. Ayah bilang, abang, ayah mau pergi haji, doain bisa tahun depan atau tahun depannya lagi, ujar Agam. Sayangnya harapan itu terhenti oleh tragedi ini. Nah ini nih kronologinya nih, kronologi kejadian penembakan ya. Konflik bermula pada 1 Januari 2025 ketika perangkat GPS mobil Honda Brio yang disewa pelaku ditemukan rusak.
Agam bersama tim rental melacak kendaraan itu hingga ke Pandeglang. Ketika mobil ditemukan, pelaku mengacungkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AL. Nah, berarti ini yang mengacungkan senjata, yang membawa senjata api, kemudian juga melakukan penembakan, ini adalah oknum anggota TNI AL. Tim rental tetap mengejar hingga ke rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Di lokasi tersebut, situasi memanas ketika rekan pelaku datang membawa senjata api yang kemudian digunakan untuk menembak. Ya, ada aja ya kriminal-kriminal nih yang bikin heboh. Kita lanjutin. Tembakan terdengar sekitar 4-5 kali. Masya Allah. Saya dan beberapa tim sempat kabur mencari perlindungan, ungkap Agam. Oh, jadi Agam juga ikut. Ya, Agam juga anak korban ini ikut nih ke lokasi ya. Ilyas tertembak di dada dan tangan. Sementara Ramli mengalami luka tembak di tangan hingga perut. Meski dilarikan ke rumah sakit, nyawa Ilyas tidak dapat diselamatkan. Ya, 4 tembakan ya bersarang di dada dan tangan. Kita lanjutin dulu. Polisi telah menangkap 4 orang yang diduga terlibat, termasuk Ajat Sudrajat. Oh, jadi penyewa ya, penyewa mobil milik korban ini namanya AS tadi adalah Ajat Sudrajat. Kita lanjutin dulu. Selain Ajat, ada 3 orang lainnya yang kami amankan, kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono. Jadi 4 orang ini sudah diamankan termasuk si penyewa yang bernama Ajat tadi. Polisi juga mengungkap kemungkinan keterlibatan seorang oknum TNI AL. Panglima TNI AL, Jenderal Agus Subianto memastikan pihaknya akan menindak tegas pelaku jika terbukti bersalah. Ya, mudah-mudahan kasus ini karena pelakunya sudah tertangkap ya, mudah-mudahan segera diproses dan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Dan kepada para pengusaha rental mungkin ini bisa menjadi evaluasi untuk bisa lebih berhati-hati, bisa lebih misalkan strateginya seperti apa kalau ketika misalkan kendaraannya diduga digelapkan, diduga dibawa kabur atau dibawa lari ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mampir ya, yang sudah gabung. Ada yang baru masuk lagi. Tadi siapa? Bang Heri. Ada Bapak Yusuf. Ngopi malam lah. Oke. Ada Bang Ramane Biyung. Oke, terima kasih semuanya. Sudah siang. Sebentar lagi jadwalnya sholat zuhur. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur waktu Indonesia Barat bagi teman-teman yang beragama Islam. Terima kasih udah mampir, udah gabung. Salam sukses, salam sehat, salam kaya raya, salam penuh berkah. Sampai jumpa di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.